Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPAS untuk bab 1, mengubah bentuk energi, topik fotosintesis, proses penting di bumi. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus berlangganan video guru secara gratis. Anak-anak, di sini ada percakapan nih. Mari kita baca percakapan ini dulu ya. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Manusia dan hewan membutuhkan makanan sebagai sumber energi ya anak. Manusia itu akan memasak atau pergi membeli makanan. Hewan bergerak mencari mangsa atau tumbuhan yang bisa dimakan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan itu anak-anak tidak berpindah-pindah tempat seperti kita ya, tidak juga memiliki mulut, namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, bahwa tumbuhan itu juga membutuhkan makanan. Tapi bagaimana caranya ya? Nah anak-anak, ayo mengamati. Sebelum mempelajari bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan, mari kita amati dulu ya tumbuhan yang ada di sekitarmu. Buatlah tabel amati, pikirkan, dan ingin tahu. Nah, di sini kita mulai nih, kita kerjakan ini ya. Amati, apa yang kamu amati pada tumbuhan ini? Apa coba? Nah, coba, apa yang kamu amati pada tumbuhan ini anak-anak? Seperti itu, misalnya ya, daun pada tumbuhan. Yang mau diamati itu daun pada tumbuhan. Lalu pikirkan, apa yang kamu pikirkan setelah melihat tumbuhan ini? Apa yang kamu pikirkan? Ya, tumbuhan mendapat makanan melalui proses fotosintesis di daun. Lalu ingin tahu, apa yang ingin kamu ketahui dari tumbuhan ini? Iya, hasil dari proses fotosintesis di daun pada tumbuhan. Oke anak-anak, setelah semua tabel tadi terisi ya, lakukan aktivitas berikut. Kita akan tetap mengamati tumbuhan anak-anak. Nah, namun melalui eksperimen sederhana yang ada alat dan bahannya itu gelas atau mangkok bening 1 buah, lalu daun segar ya, lalu ada air. Nah, cara kerjanya, petiklah 1 lembar daun segar anak-anak yang ada di sekitar halaman sekolahmu. Lalu simpanlah daun segar ke dalam gelas bening ya. Isi gelas dengan air sampai daun terendam. Simpan gelas di bawah sinar matahari. Diamkan selama 15-30 menit. Gunakan kembali tabel yang tadi, amati, pikirkan, ingin tahu untuk menuliskan hasil pengamatanmu. Nah, tadi ini ya yang sudah dituliskan. Nah, hasil pengamatan setelah melakukan percobaan ini tadi yaitu setelah gelas yang berisi air dan daun direndam, didiamkan selama 30 menit di bawah sinar matahari, itu akan muncul gelembung-gelembung udara di permukaan daun anak-anak. Seperti itu, ini adalah hasil pengamatannya ya. Anak-anak, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Nah, tumbuhan mendapatkan makanan itu melalui proses yang namanya fotosintesis ya. Ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, ke kantin, atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan anak-anak? Nah anak-anak, tumbuhan itu menggunakan energi cahaya matahari dari matahari ini ya untuk memproduksi makanannya sendiri ya, agar tetap bertahan hidup. Prosesnya ini dinamakan fotosintesis.
Fotosintesis itu bisa jadi proses memasak makanan pada tumbuhan itu ya. Proses membuat makanan pada tumbuhan itu sama dengan fotosintesis. Nah, anak-anak, ini adalah langkah-langkah tahapan fotosintesis ya anak-anak. Di sini ada cahaya matahari ya. Cahaya matahari menyinari pohon-pohon ya, tumbuhan. Nah, tumbuhan ya. Energi cahaya matahari ini yang datang ini akan diserap oleh daun ya anak-anak. Jadi daun ini menyerap energi cahaya matahari ya. Kemudian di daun ini terdapat klorofil anak-anak. Klorofil itu zat hijau daun ya. Pada daun ini terdapat bahan spesial anak-anak. Bahan spesial yang bernama klorofil. Kalau diperbesar jadi seperti ini. Nah, klorofil. Bahan ini anak-anak yang menangkap cahaya matahari. Menangkap cahaya matahari ya. Untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna apa? Hijau. Dan memberikan warna pada daun. Jadi cahaya matahari memancar diterima oleh daun. Nah, kemudian disimpan dan diserap oleh daun untuk melakukan proses fotosintesis. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga anak-anak, di sini ada air. Nah, air ini anak-anak, air itu air yang tersimpan dalam tanah di bawah sini ya. Air dan mineral yang tersimpan dalam tanah ini akan diserap oleh akar anak-anak. Diserap oleh akar dan disalurkan ke batang. Nah, naik ke atas nih. Akar disalurkan ke batang sampai ke daun. Nah, ini prosesnya nih, naik ini ya, sampai ke daun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, di daun sini ya, ini ada karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida ini diserap. Nah, diserap. Masuk ya berarti ya. Diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Jadi ketika kalian ya menghembuskan nafas, nah setelah bernafas, menghembuskan nafas ya, itu akan keluar yang namanya apa? Gas karbon dioksida. Setelah bernafas, nah kayak gitu ya, itu menghembuskan nafas. Itu akan diserap oleh apa? Daun. Gas karbon dioksida itu. Jadi kamu menghembuskan nafas itu, yang keluar itu karbon dioksida. Lalu diserap oleh daun gas karbon dioksida itu ya. Setelah itu semua bahan terkumpul, setelah energi cahaya matahari, klorofil, air, kemudian karbon dioksida sudah terkumpul semua, daun akan melakukan fotosintesis ya. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu nanti yang namanya kloroplas. Nah, di dalam daun itu ada yang namanya kloroplas. Setelah itu anak-anak, hasil akhirnya dari proses fotosintesis ini adalah ya makanan. Makanannya apa? Berupa karbohidrat ya. Makanan berupa karbohidrat ya. Kelebihan makannya itu bisa disimpan dalam bentuk apa? Buah atau umbi anak-anak. Ya, buah atau umbi. Biasanya kalau wortel itu kan umbi-umbi akar ya. Nah, kalau wortel itu nanti menyimpan makanannya itu pada ya itu tadi, akarnya tadi ya. Umbi akar namanya. Kalau ini pada buah. Kalau pada tumbuhan ini buahnya ya. Begitu anak-anak. Nah, di sini kalau di sini anak-anak, makanan itu dihasilkan oleh batang. Jadi makanan itu dihasilkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Ini kalau yang berbentuk karbohidrat atau makanan. Selain karbohidrat atau makanan, ya itu juga ada yang dihasilkan oleh fotosintesis ini adalah oksigen. Oksigen ini, proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Ya, jadi
daun setelah proses fotosintesis ini akan melepaskan oksigen ke udara. Gas inilah yang dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas, untuk kita bernafas. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Tumbuhan itu mengeluarkan apa? Oksigen untuk kita bernafas. Sehingga kita kalau di tempat yang rindang, di tempat yang dekat dengan tumbuhan pasti terasa segar karena kita menghirup oksigen yang keluar dari daun-daun itu. Begitu ya. Itulah proses fotosintesis anak-anak ya. Nah, berikut ini anak-anak, ini adalah video tentang proses fotosintesis. Kalian bisa amati ya. Kalian bisa amati bahwa cahaya matahari datang, kemudian ada air, mineral, itu diserap oleh akar, naik ke batang dan disalurkan ke daun. Di daun akan melakukan proses fotosintesis seperti itu. Oke anak-anak, nah di sini bahan-bahan yang diperlukan atau dibutuhkan dalam proses fotosintesis, kalian ingat-ingat, cahaya matahari, terus air, lalu karbon dioksida. Ini bahan-bahan yang diperlukan dari alam. Kalau dari tumbuhan sendiri itu klorofil. Nah, cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil ini bersatu menjadi proses yang namanya fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Paham ya anak-anak? Itu. Oksigen itu disingkat dengan O2 ya anak-anak. O2 itu oksigen. Kalau karbon dioksida itu dinamakan CO2. CO2 itu karbon dioksida. Lalu kalau H2O itu air ya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kosakata ya. Klorofil. Klorofil itu zat yang berwarna hijau ya, zat yang membuat daun itu berwarna hijau ya, seperti itu klorofil. Lalu karbohidrat. Karbohidrat itu salah satu bahan makanan yang terkandung dalam apa? Ya, dalam makanan dan merupakan sumber tenaga, misalnya nasi, seperti itu ya. Nah ini adalah contoh-contoh bahan makanan karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan ya. Lalu oksigen. Nah, oksigen itu gas yang kamu hirup setiap bernafas. Nah, gas yang kamu hirup, tarik nafas. Nah, kamu ketika bernafas, tarik nafas itu pasti akan menghirup yang namanya oksigen. Nah, seger ya anak-anak. Nah, kemudian dihembuskan. Kalau dihembuskan itu namanya karbon dioksida yang kamu hembuskan setiap bernafas. Nah ini ya, setiap bernafas dihembuskan namanya gas karbon dioksida. Kalau tadi menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau bernafas seperti itu ya. Tapi kalau tumbuhan itu ya membutuhkan karbon dioksida untuk apa? Untuk memasak makanan di daun. Nah, setelah itu apa yang dikeluarkan dari tumbuhan, dari daun? Ya, gas oksigen ini yang dikeluarkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi menghasilkan oksigen. Ayo mengamati anak-anak, amati dan pelajari infografis mengenai proses fotosintesis. Lalu kerjakan tugas berikut anak-anak. Nah, di sini nanti anak-anak mencoba ya untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Nanti perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasinya ya. Yang kedua, amati energi yang dibutuhkan dan dihasilkan dari proses fotosintesis anak-anak. Lalu, tambahkan keterangan ya pada ilustrasi yang kalian buat. Tuliskan energi yang dibutuhkan atau dihasilkan pada tahapan tertentu. Tuliskan perubahan bentuk energinya pada ilustrasi yang kamu buat. Yang kelima, berikut ini adalah contoh cara membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Nah, seperti ini anak-anak, Bu Guru berikan contohnya ya. Nah, di sini
bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Nah, tumbuhan menghasilkan makanan itu klorofil. Nah, klorofil pada daun menangkap energi cahaya matahari ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, akar. Akar itu akan menyimpan air dari dalam tanah disalurkan ke daun melalui batang. Kemudian yang keempat, di sini nanti daun menyerap karbon dioksida ya. Dari mana? Dari udara. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Lalu yang kelima yaitu daun melakukan fotosintesis pada bagian kloroplas. Yang keenam, hasil fotosintesis ini berupa apa tadi? Karbohidrat yang disimpan dalam bentuk buah, dalam bentuk makanan buah ya, atau umbi ya. Umbi energi kimia. Kedua ini namanya energi kimia ya. Jadi fotosintesis itu menghasilkan energi kimia anak-anak dari cahaya matahari menjadi energi kimia ya. Nah, di sini umbi ini contohnya adalah apa? Ya, contohnya ini wortel ya. Kalau buah yang ini gitu ya. Jadi hasil fotosintesis bisa berupa karbohidrat yang disimpan dalam bentuk makanan buah atau umbi. Kemudian yang ketujuh yaitu daun melepaskan gas oksigen hasil fotosintesis ke udara untuk kita bernafas anak-anak. Tumbuhan ini apian ya, baik sekali ya. Ya gitu ya, itu ternyata tumbuhan itu sangat penting bagi kita. Inilah yang dinamakan proses fotosintesis ya anak-anak ya. Nah, perubahan bentuk energi yang terjadi pada proses fotosintesis ini adalah perubahan bentuk energi yang terjadi pada proses fotosintesis. Apa? Perubahan bentuk energi yang terjadi pada proses fotosintesis ini adalah energi cahaya menjadi energi kimia. Dari cahaya menjadi kimia. Itu yang namanya perubahan bentuk energi dalam proses fotosintesis. Berikutnya, proses fotosintesis anak-anak pada tumbuhan membuat keberadaan tumbuhan sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung padanya anak-anak. Kira-kira mengapa ya? Mari kita cari tahu. Kita menyelidiki ya anak-anak. Pada penyelidikan kali ini anak-anak, kamu akan menyelidiki tentang apa dampak fotosintesis bagi kehidupan manusia. Nah, perhatikan ilustrasi berikut sebelum memulai penyelidikan. Berkumpullah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru kalian ya. Nanti cari tahu nih, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan melakukan fotosintesis, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Kira-kira apa yang dibutuhkan anak-anak dalam proses fotosintesis itu? Ya, tadi sudah dijelaskan yang dibutuhkan itu adalah apa? Cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan klorofil ya. Kemudian apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis apa tadi? Iya, karbohidrat dan oksigen. Mudah sekali ya. Oke anak-anak. Yang ketiga, kalian juga bisa menelusuri energi yang berasal dari makanan yang kamu makan saat sarapan. Diskusikan dalam kelompok bagaimana kalian akan melakukan penelusuran. Kalian dapat melakukan wawancara, mencari tahu di buku dan sebagainya. Susun pertanyaan atau hal-hal yang harus kalian ketahui agar dapat menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini ada seorang anak perempuan berkata, tadi pagi aku minum susu sapi. Sapi butuh makan rumput untuk mendapat energi dan menghasilkan susu. Oke anak-anak, ayo menyimpulkan ya. Jadi, apa dampak fotosintesis bagi kehidupanmu anak-anak? Apakah kamu berhasil menemukan jawabannya? Nah, apakah anak-anak sudah berhasil menemukan jawabannya? Coba tuliskan kesimpulannya ya. Setelah itu, nanti guru kalian akan memasangkan kelompokmu dengan kelompok lain. Ceritakan penelusuran yang kalian lakukan dan kesimpulan yang kalian dapatkan. Lanjutkan dialog pada ilustrasi sebagai awalan cerita kalian. Simak dan tulis pada buku tugas apa yang kelompok lain ceritakan. Kami menyelidiki dengan cara ternyata karena ada fotosintesis, kami bisa apa coba? Iya, kita bisa bernafas, kita bisa makan, seperti itu ya anak-anak ya.
Nah, kesimpulannya di sini adalah dampak fotosintesis bagi kehidupan itu adalah fotosintesis itu menghasilkan oksigen anak-anak yang digunakan untuk bernafas, serta makanan sebagai sumber energi untuk bertahan hidup dan beraktivitas. Lalu fotosintesis itu merupakan proses penting di bumi ya, karena fotosintesis itu menghasilkan oksigen untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan makanan sebagai sumber energi makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti itu ya anak-anak. Setelahnya, coba kalian diskusi bersama mengapa fotosintesis merupakan proses yang penting di bumi ya anak-anak. Nah, matahari sumber energi utama di bumi. Adanya fotosintesis anak-anak itu membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan ya, bisa bernafas ya dari hasil fotosintesis tadi itu berupa oksigen kan tadi, bisa kita bernafas ya, bernafas lega. Nah, kemudian hasil fotosintesis juga berupa karbohidrat tadi ya, karbohidrat buah ya, itu bisa kita makan. Nah, inilah anak-anak yang membuat tumbuhan menjadi sangat penting di bumi ini anak-anak. Manusia dan hewan ya, manusia dan hewan ya, itu bisa apa? Ya bergantung kepadanya karena sumber makanan utama itu tumbuhan itu ya. Oke, berikutnya, namun fotosintesis itu dapat terjadi karena adanya cahaya matahari. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut kamu apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak ada matahari anak-anak? Apa dampaknya pada manusia? Nah, energi dari matahari ini diteruskan ke tumbuhan ya. Diteruskan ke tumbuhan. Nah, dari tumbuhan-tumbuhan ini mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, energi kimia melalui apa? Fotosintesis. Nah, energi kimia yang disimpan dalam bentuk makanan ini sangat apa? Bermanfaat bagi manusia dan makhluk yang lain ya. Itu. Nah, hewan ini ya anak-anak, hewan itu pemakan tumbuhan. Misalnya hewan pemakan tumbuhan nih kayak sapi, kerbau kayak gitu ya. Kemudian di sini ada ayam juga nih. Ayam kan makan jagung juga dari tumbuhan ya. Nah, hewan pemakan tumbuhan mendapatkan energi untuk bertahan hidup juga. Makan ini ya. Ini menyimpan zat kimia juga, menyimpan energi kimia juga setelah makan kan, bisa bergerak ini. Hewan-hewannya bisa hidup ya kan, bisa bertahan hidup. Lalu hewan-hewan ini itu akan dimakan oleh manusia anak-anak. Nah, sapi dimakan manusia, susunya juga dimakan, diminum ya, susunya diminum oleh manusia. Ayamnya juga akan dimakan, ada telurnya juga dimakan oleh manusia. Semuanya, tidak hanya manusia makan hewan saja ya, tapi tumbuhan pun ini semua, tumbuhan, hewan ini semua juga bisa dimakan oleh manusia kan. Jadi manusia mendapatkan energi dengan memakan tumbuhan dan hewan anak-anak, seperti itu ya. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya cahaya matahari ini dan tumbuhan-tumbuhan yang sangat berjasa bagi kita ya anak-anak ya. Oke anak-anak, lihat di lingkungan sekitarmu anak-anak. Jika matahari adalah sumber energi utama di bumi, maka semua yang ada di bumi bergantung pada matahari, benarkah? Kita coba buktikan yuk. Nah, pilih 1-2 hal yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang di sekitarmu. Bisa berupa benda mati, contohnya rumah, mobil, atau makhluk hidup. Contoh, orang tua, dokter, hewan ternak, seperti itu ya. Lalu telusuri energi yang dibutuhkan oleh benda atau makhluk hidup tersebut. Hubungkan energi tersebut dengan matahari anak-anak. Apakah ada keterkaitan? Perubahan energi apa saja yang terjadi? Tuangkan hasil penyelidikanmu dalam bentuk diagram gambar. Tulislah kesimpulan yang kamu dapatkan dari hasil penyelidikan. Nah, di sini Bu Guru contohkan ya. Nah, di sini hasil penyelidikan, contohnya lampu jalan tenaga surya anak-anak. Lampu jalan tenaga surya. Di sini ada cahaya matahari. Kemudian di sini ya diterima, kemudian diserap oleh yang namanya panel surya. Jadi panel surya ini memerlukan cahaya matahari untuk
diubah menjadi energi listrik. Setelah cahaya matahari diterima oleh panel surya ini, lalu apa? Diubah menjadi energi listrik, anak-anak. Nah, dari energi listrik inilah, dari panel surya, energi listrik dari panel surya ini itu digunakan untuk apa? Menyalakan lampu jalan, sehingga panel surya ini ya, itu lampu-lampu di pinggir jalan, di jalan-jalan itu bisa menyala. Kesimpulannya, anak-anak, lampu jalan sangat dibutuhkan banyak orang, anak-anak. Untuk apa? Untuk menerangi jalan pada malam hari ya. Panel surya memerlukan energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Lampu mengubah energi listrik menjadi energi apa? Iya, energi cahaya. Seperti itu ya. Sadarkah kamu anak-anak bahwa tumbuhan itu selalu bergerak mencari sinar matahari? Nah, tumbuhan itu selalu bergerak mengikuti sinar matahari, mencari sinar matahari. Cobalah rancang suatu eksperimen untuk membuktikannya. Sebagai petunjuk, amati gambar berikut. Diskusikan dengan guru kalian jika mengalami kesulitan. Jika sudah berhasil, bagikan hasil percobaanmu kepada teman-teman di kelas, agar mereka juga bisa belajar hal yang baru. Nanti anak-anak coba membuat percobaan seperti ini, anak-anak. Kalian mencari ingin tahu lah, kalian ingin tahu, ingin membuktikan bahwa tumbuhan itu selalu bergerak mencari sinar matahari dengan seperti ini ya. Nah, jadi nanti sinar datang, nanti tumbuhannya itu kayak belok gitu loh, kayak melengkung gitu mengikuti arah datangnya sinar matahari itu. Nah, di sini anak-anak, hasil percobaannya nanti itu tumbuhan yang ditanam nanti ya, itu dalam kotak ini. Nanti dalam kotaknya tentu yang kotaknya itu ada lubangnya di atasnya ini ya. Nah, tumbuhan yang ditanam dalam kotak berlubang itu tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, di sini ya. Loh, ini cahaya matahari. Nah, ini ada lubangnya. Ini ada lubangnya kan. Nah, tumbuhnya itu akan mengikuti gini. Jadi lubangnya sebelah sini. Nanti batangnya itu akan mengikuti seperti ini. Nah, tumbuhnya itu akan mengikuti datangnya sinar matahari ya. Tumbuhan bergerak mencari sinar matahari, nanti otomatis ya anak-anak. Lakukan percobaan ini, coba aja ya. Oke, selamat mencoba ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, video dari Bu Guru sudah selesai, semoga bermanfaat ya. Bu Guru doakan semoga anak-anak kelas 4 ini menjadi anak yang soleh dan soleha, pintar, cerdas, berakhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Cukup sekian, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menyaksikannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.